Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat tentunya bagi kita semua. Yang kami hormati Dr. Indah dan seluruh rekan-rekan unsur Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Indah yang berhadir secara virtual melalui Google Meet pada pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan informasi yang tentunya sambil menunggu legalitas secara surat yang akan kita terima dalam hal validasi ataupun koordinasi dan diskusi atau pertemuan forum dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, baik dengan Rumah Sakit Umum Indah dan ada satu rumah sakit lagi saya kira. Nah, tentunya pada kesempatan yang baik ini karena beberapa waktu yang lalu bersama dengan Kholis ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir sudah melakukan validasi secara online, yang mana hasilnya yang kita lihat kebanyakan data yang diterima Rumah Sakit Indah adalah tidak valid di setiap ruangan. Kita tahu bagaimana regulasi tentang KRIS, kelas rawat inap standar. Tentunya ini menjadi daya dukung kita karena ada 12 kriteria. Namun ada beberapa kejanggalan yang saya kira ini perlu dipertanyakan dalam forum nanti saat pertemuan kita dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Dan beberapa poin tentunya kita berharap dari sini ada penjelasan yang diberikan mungkin kemarin dengan Kholis ya. Dengan Kholis. Jadi ini ada beberapa catatan rekan-rekan sekalian. Dia mendata dari peruangan ya, dari MOR 1, MOR 2, MOR 3 tidak valid dengan catatan perlu penambahan outlet oksigen setiap tempat tidur, kapasitas pencahayaan dan suhu ruangan disesuaikan, kamar mandi dan handrail disesuaikan, dan catatannya ini semua hampir sama. Ada beberapa kriteria atau 12 kriteria dalam KRIS ya, dan tentunya secara regulasi mungkin nanti saya ingin bertanya dulu apakah jauh-jauh hari saat itu Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir sudah pernah melakukan sosialisasi atau belum nih bersama dengan Rumah Sakit Indah terkait dengan KRIS. Jadi ini yang menjadi pertanyaan saya yang pertama, nanti mohon dijawab oleh direktur atau teman-teman yang lain supaya kita tahu muatan pembicaraan dalam forum nanti di hari Rabu insya Allah kalau tidak ada halangan sambil menunggu surat. Lalu yang kedua, mungkin kita pertanyakan juga dengan Kholis. Nanti mungkin Kholis sebelum Dr. Indah menyampaikan beberapa hal yang paling penting, kita perlu tahu dulu apa-apa aja yang dipertanyakan dari tim verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir tentang KRIS. Sehingga kita mendapatkan hasilnya yang kurang baik gitu. Jadi ini yang akan kita pertanyakan. Sehingga dalam forum ini kita mendapatkan muatan-muatan kesimpulan untuk nanti sebagai bekal saat kita pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan BPJS tentunya. Karena saya melihat adanya unsur politis yang terbangun di jajaran birokrasi yang ada di sana, tentunya ini menjadi penguatan. Paling tidak BPJS sudah berjalan pada relnya secara regulasi, kita tinggal menunggu hasil dari Dinas Kesehatan yang mudah-mudahan tidak pro kemana-mana, dia netral dengan benar-benar melihat regulasi dan kondisi rumah sakit dan juga kebutuhan masyarakat yang hari ini banyak sekali berharap kepada Rumah Sakit Umum Indah. Saya kira ini sebagai pengantar awal ya, saya persilakan kepada Kholis terlebih dahulu untuk bisa memberikan gambaran terkait dengan proses validasi secara online yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Saya kira ini sebagai pembuka. Terima kasih. Saya serahkan kepada Kholis. Silakan, Kholis. Nah, asal-asalannya gimana nih, Kholis? Bisa dijelasin nggak di forum ini? Tim validasinya aja masih bingung dok, bagaimana cara memvalidasinya dok. Ini apakah terbridging ke Kementerian Kesehatan atau BPJS Pusat ya? Yang mereka lakukan? Ya yuk, kalau di RS online-nya
hasil dari printan RS online ya dok. Boleh nggak kasih contoh beberapa pertanyaan yang disampaikan dia saat melakukan validasi? Nah, sebentar dok, saya tampilkan dok. Sesuai dengan standar kris yang ada di RS online dok. Misalnya bangunan tidak berporos tinggi, ventilasi. Kemarin kan sudah sama-sama kita juga orang BPJS waktu itu kan sama dinas kan udah kesini dok ya. Iya benar. Untuk memeriksa ini. Sama-sama memeriksa dok. Yang ditanyakan pun sama dok. Nakas desa ruangan, suhu ruangan, sebelum tidur. Kita sudah memenuhi semua dok. Kecuali mungkin ada sebagian yang belum ada oksigennya dok. Ya, jadi begini, izin dokter Indah, mungkin ada beberapa masukan nanti yang Kholis mungkin bisa catatkan aja secara tertulis. Yang pertama, apa-apa saja yang dipertanyakan Dinas Kesehatan saat melakukan validasi secara online. Setahu saya, sebelum mereka melakukan validasi secara online, alangkah baiknya memang harus dilakukan secara penilaian lapangan. Jadi mereka datang dulu nih dari dinas ke Rumah Sakit Umum Indah. Dia cross check dulu secara fisik, dia melihat. Nah, baru di pertemuan berikutnya dia melakukan verifikasi validasi berikutnya secara online, sehingga hasil dari pertemuan pertama itu menjadi perbaikan, dan ini yang dihantarkan langsung secara online tuh ke pemerintah, ke kementerian di pusat. Ini yang harusnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Jadi kita harus tarik dulu secara aturan ya, secara kebijakan. Nah, ini mereka saja sudah salah. Nah, kembali di awal tadi Kholis, kalau bisa beberapa pertanyaan yang disampaikan, kan Kholis pasti ingat nih. Mohon nanti itu dicatat ya sebagai referensi gambaran kita untuk diskusi di sana, bertanya kepada Dinas Kesehatan. Karena pemberlakuan kris ini sebenarnya belum maksimal. Supaya nanti saat pertemuan dengan Dinas Kesehatan kita sudah punya data. Jadi ini Kholis kalau bisa di print form survei kris. Nah, ini di print, lalu kita akan bawa diskusi dalam forum di Dinas Kesehatan. Saya kira ini Dokter Indah sebagai penguatan kita, bahwasannya kita insya Allah kita harus bisa bergerak cepat ya, karena memang asumsi yang saya melihat langsung di lapangan saat itu, sepertinya ada indikasi politis yang dibangun Dinas Kesehatan kepada kita. Saya tidak tahu kemana arahnya. Yang pasti ini yang akan kita pertanyakan, dan kalau bisa itu jangan sampai terjadi dalam forum. Dan ini kita bawa bekal-bekal atau bukti sebagai penguatan, dan kita akan bawa regulasi tentang kris. Kita akan bedah di situ di forum sampai nanti kita menemukan titik temu dan kesimpulan, sehingga Rumah Sakit Indah bisa bekerja sama kembali dengan BPJS Kesehatan. Saya kira itu Dokter Indah.